Grade 5. Hari ini Miss Sita akan memberikan topik yang baru tentang drop cap. Drop cap itu bagaimana tulisannya drop cap? Itu adalah seperti ini. Drop cap itu tulisannya seperti ini. Kalau Miss Sita drop cap. Jadi hari ini temanya tentang drop cap. Seperti di sini, Miss Sita sudah menyiapkan 2 paragraf. Kenapa 2? Jadi nanti drop cap itu ada 2 style, ada 2 jenis. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya. Sebenarnya di Microsoft Word itu lebih mudah untuk kalian kalau kalian sudah mengetik terlebih dahulu. Jadi tipsnya, ketik dulu bahannya, bahan ketikan kalian, nanti baru format satu persatu. Apa sih yang diformat? Ya bisa font, font size, font style, font color, alignment, indentation, change case, dan sebagainya. Drop cap juga seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai satu persatu. Kita menggunakan blok dulu. Misalnya seperti ini, tentukan kalian fontnya apa, size-nya apa, color apa yang kalian pakai. Misalnya ini red, size-nya adalah still 14, 14, Miss-nya menggunakan Arial Narrow. Font style-nya misalnya Miss menggunakan italic. Kemudian untuk change case-nya Miss-nya menggunakan capitalize each word. Nah, seperti ini. Alignment, Miss-nya menggunakan justify. Kemudian, untuk font efeknya, jangan di blok satu paragraf. Misalnya, kalian blok semuanya menggunakan strike, tercoret satu. Kalau ada pertanyaan, kenapa tidak boleh? Apakah salah? Tidak salah, tapi kurang tepat. Misalnya, Miss-nya minta ada soal, berikanlah satu paragraf, 3 font efek. Kalau kalian blok semuanya, itu kurang tepat, kurang menarik tampilannya. Jadi, jangan diblok semuanya. Tentukan satu kata saja. Blok strike, misalnya kata yang lain adalah subscript. Kata berikutnya adalah superscript. Jadi tampilannya ketikan kalian lebih menarik. Ini jelas? Ingat, kalau ada pertanyaan, memang tidak boleh untuk menentukan format dahuluan baru mengetik. Tidak apa-apa. Kalian mau menentukan dulu font size, font color, alignment, font style duluan sebelum mengetik, tidak apa-apa. Tapi Miss-nya hanya memberikan tips yang paling mudah dan lebih ringan untuk dikerjakan. Oke, berikutnya tentang drop cap. Drop cap di mana tempatnya? Drop cap itu tempatnya adalah di insert. Di insert sini. Jadi kalian klik insertnya, di sini banyak icon di sini, tapi khusus drop cap itu tempatnya di sini. Di sinilah drop cap. Mungkin kalian sulit membedakan antara drop cap dengan text box. Hampir sama modelnya, cuma beda tempatnya. Di sini text box ada kotak dan ada A di sini. Kalau drop cap hanya teks dan A di sini. Text box ada namanya text box. Tapi kalau drop cap, kalian taruh mouse-nya di sana agak lama, ya sekitar 2-1 detik lah. Langsung komputer memberikan namanya adalah add a drop cap. Ya, jadi jangan terbalik. Oke, pada saat kalian klik drop cap, ada arrow kecil di sana, kalian klik. Ada style, none, ada drop, ada in margin. None itu fungsinya adalah menghilangkan drop, menghilangkan in margin, menghilangkan efek drop cap.
Jadi kalian menggunakan drop cap, cara menghilangkannya bukan di erase, tapi klik none. Kita menggunakannya satu persatu. Pada saat kalian sebelum menggunakan drop cap, syaratnya adalah ketikan kalian atau diblok dulu. Ingat, drop cap hanya satu huruf saja, tidak semuanya. Di manakah kalian bisa menemukan drop cap? Biasanya di koran atau majalah. Jadi drop cap itu bukan font size-nya yang dibesarkan, tapi memang stylenya adalah drop cap. Caranya, Miss-nya blok dulu S-nya. Miss-nya menggunakan memilih drop cap-nya, stylenya adalah drop. Ya, ini ada in margin, modelnya seperti itu, drop, modelnya seperti itu. Oke, paragraf pertama, Miss-nya menggunakan drop. Paragraf kedua, Miss-nya menggunakan in margin. Oke, sudah dua style yang Miss gunakan, perhatikan. Style in margin di sini, ya di sebelah, karena dinamakan margin, berarti dia berada di sebelah kiri, di margin, batas margin. Kalau yang drop, dia masuknya ke dalam teks. Bagaimana kalian tahu itu di marginnya? Miss-nya akan mengeluarkan dulu untuk view rulernya. Nah, in margin biasanya drop cap itu berada di margin kiri atau kalian ketikkan normal di gray space-nya, di ruler yang gray, di ruler yang ini. Jadi dia keluar dari teks kalian. Lebih mudahnya seperti itu pengertiannya. Jadi kalian teks adalah batas kirinya di sebelah situ. In margin, drop cap in margin dia di kiri. Ya. Kalau model seperti ini berarti dia menggunakan drop. Kalau dia di sebelah kiri, dia menggunakan in margin. Untuk membedakannya, di sininya. Kalau yang di sini dilurus, dalam arti seperti ini, seperti left di sini lurus, berarti dia menggunakan, ya, menggunakan in margin. Tapi kalau dia ada di sebelah sini, masuk ke dalam teks, berarti dia menggunakan style yang drop. Bagaimana dengan size-nya? Size di drop cap itu pada saat kalian klik pilih style yang drop cap, dia otomatis size-nya adalah besar. Jadi kalian tidak menggunakan font size sendiri. Jadi drop cap sudah ditentukan font size-nya. Kalau ada pertanyaan, bisakah drop cap diganti size-nya? Bisa. Jadi drop cap itu terpisah dari style kalian. Misalnya ini menggunakan size 58.5, Miss-nya menggunakan 60 misalnya, Miss-nya mengetik di situ 60, enter, 60, Miss-nya tidak menggunakan Arial Narrow, Miss-nya menggunakan style drop cap-nya ada Algerian. Nah, font, size, misalnya color-nya Miss-nya juga beda, seperti itu. Jadi drop cap itu terpisah dengan font yang kalian atur tadi. Font, size, color. Ingat, itu terpisah. Jadi kalian bisa menggunakan warna yang berbeda khusus untuk drop cap-nya. In margin juga sama, jadi kalian misalnya ini black color khusus untuk drop cap-nya, N-nya, Miss-nya ada ukuran size 60 lebih besar, terus Miss-nya mau pakai style yang ini, N dengan warna yang ini, dengan size yang agak besar. Seperti itu, jadi berbeda hasilnya. Sudah jelas? Jadi drop cap itu tempatnya adalah pertama, Miss ulang. Memasukkan drop cap itu di insert. Cari di sebelah kanan, ini stylenya, cari pilihan stylenya. Atau kalian tidak mau menggunakan style drop cap atau style yang drop cap, kalian pilih menghilangkannya dengan none. Kembali ke awal. Ya.
Hari ini Miss-nya akan meminta kalian untuk mengetik bahan yang di buku kalian, di buku informatika kalian yang di halaman, bentar, di halaman 23. Ada menghargai hak pribadi orang lain. Ini. Tapi Miss Sita tidak meminta kalian untuk mengetik semuanya. Dan ini tidak dikirimkan ke Miss Sita. Miss-nya hanya minta kalian mencobanya. Jadi ketiklah yang ketikan ini hanya mencobanya 2 paragraf saja. Kalian mencobanya adalah 2 paragraf saja. Setelah kalian mengetik, berikanlah format yang kita sudah pernah pelajari di kelas 4 dan di tes 1 kemarin. Sampai change schemes dan font efeknya. 1 paragraf, 3 font efek. Ya, 1 paragraf, 3 font efek. Jadi berikanlah format seperti itu. Kemudian kalian save. Save, tidak usah dikirim ke Miss Sita. Save yang benar, kemudian nanti next time atau next week kita melanjutkan lagi ketikannya. Jadi save yang benar. File name-nya beri saja halaman 23. Ya, kelas 5 sudah jelas. Jadi hari ini tidak mengirimkan tugas untuk dropcap-nya, tapi Miss-nya meminta kalian untuk mencoba dropcap dengan mengetik halaman 23. 2 paragraf saja. Dengan memberikan style dropcap yang berbeda. Jelas? Kalau sudah jelas, kerjakan dan berikan format apa yang kalian sudah dapat di kelas 4 sebelumnya, sampai picture dan sebagainya. Kemudian, format juga sampai pelajaran tes 1 kemarin, font efek dan change case-nya. 3 font efek setiap paragraf. Seperti contohnya Miss adalah subscript, superscript, dan strike. Jangan semuanya diberikan font efek 1 paragraf. Sudah jelas? Kerjakan dan tidak usah dikirim tugasnya. Di-save di komputer kalian masing-masing. Sampai jumpa.